Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Slamet TV. Oke teman-teman, di bulan suci Ramadan ini kami dan saya dan Fadli akan membahas tentang masa lalu. Berbicara masa lalu. Kan masa lalu kan ada yang baik dan ada yang buruk gitu lah. Gimana sih kita punya masa lalu yang kurang baik untuk mengambil pembelajarannya sehingga masa depan itu bisa lebih baik daripada masa lalu gitu loh. Tentang apapun lah gitu. Sedikit saya mau tanya tentang kira-kira banyak masa lalu yang baik apa yang kurang baik gitu loh. Masa lalu itu rata-rata buruk semua. Masalah baiknya itu nanti di masa depan. Gitu ya, amin. Oke. Mulai proses dari sekarang. Oke, kan gini, kamu kan masih muda ya gitu. Saya tanya tentang masa lalu, tentang kisah percintaan lah gitu loh. Kita itu harus bisa membuat masa lalu itu menjadi lebih baik di masa depan gitu loh. Kira-kira punya nggak di kisah masa lalu yang mungkin bisa diedukasi buat teman-teman gitu? Sebenarnya ada, tapi kalau urusan cinta aku kebanyakan remedi. Remedi ya, kayak kuliah aja tuh ya. Siap. Itu remedinya itu apa gitu, dan ayo kita kupas bareng-bareng sehingga buat pembelajaran sahabat-sahabat Slamet TV gitu. Kalau masa laluku pribadi sendiri sih, dulu kan yang namanya percintaan kan maklum lah kita memberikan segalanya buat wanita yang dicintai. Benar, siap. Tapi ketika kita udah memberikan yang terbaik buat dia, tapi kenapa kok ketika dia menemukan yang lebih baik dari kita itu malah meninggalkan itu rata-rata itu saya remedinya di situ. Aduh, iya. Jadi katakanlah masa lalu kamu itu dulu sempat katakanlah punya beberapa kenalan gitu ya. Kamu sudah memberikan yang terbaik nih ya buat si cewek itu. Ketika kamu sudah memberikan terbaik, ternyata yang si cewek itu menemukan yang terbaik lagi sehingga kamu ditinggalkan gitu ya. Tapi ketika dia ditinggalkan yang baru, yang barunya lagi, dia balik lagi ke saya. Nah, saya kan namanya urusan wanita itu kan gimana gitu. Pasti semua laki-laki pasti dulu lah. Ketika melihat orang yang disayangi itu kembali dan disakiti sama orang lain. Gini Tri, sedikit aja cerita tentang kelamnya masa lalu kamu di masalah tadi percintaan itu, contohnya apa sih gitu loh? Contohnya, mungkin ini yang paling melekat sampai sekarang sih. Oke. Nah, jadi gini guys, dulu pas SMP itu mas, SMP kan yang namanya masa-masa remaja itu kan yang namanya hawa nafsunya gede, terus untuk percintaan pun itu juga gede kita. Benar. Nah, itu aku dulu SMP ku itu dulu mondok di salah satu pesantren di daerah Tangerang. Nah, itu aku rela kabur, rela keluar diem demi dia. Siap. Terus? Tapi ketika aku udah keluar, ibaratnya dikeluarin lah dari itu di pondoknya itu. Nah, dia malah meninggalkanku. Gitu. Jadi kamu rela berkorban demi mondok kamu dan sampai dikeluarkan di pondok. Tapi ternyata ketika kamu berjuang seperti itu dan dikeluarkan di pondok, cewek itu meninggalkan. Meninggalkan itu karena apa? Jadi karena kan tadi sudah bilang karena cowok gitu loh. Masa nggak ada komunikasi apa langsung meninggalkan gitu loh? Nah, mungkin karena satu, ya namanya di pondok pesantren modern itu kan yang namanya megang HP kan nggak boleh. Nggak boleh, benar. Mungkin masalahnya di satu, komunikasi. Oh ya, siap. Jadi komunikasi yang namanya antara pesantren dengan orang luar kan jadi terbatas, benar. Jam dan waktu tertentu ya yang boleh. Waktu dan tertentu mungkin ketika kita disambang ataupun kita dijenguk oleh orang tua kita baru itu ada waktu ya. Ada waktu. Dulu aku tuh sering merelakan waktu, material demi dia seorang gitu.
Jadi keseringan mungkin karena dia risih ataupun apa, terlalu nekatnya aku untuk mencintai dia, untuk memiliki dia, mungkin dia risih dengan gitu. Oh gitu. Kalau pribadiku gitu aja sih. Menurut kamu gitu ya? Sehingga mungkin juga apa ya komunikasi memang jarang dan kayak ketemunya itu sangat sulit ya. Ketemunya sangat sulit mas. Bahkan itu aku sempet rela manja tembok. Manjat tembok teman-teman. Iya. Ini lelaki sejati sebenarnya teman. Tapi yang namanya masa lalu ada aja lah gitu. Oke, manjat tembok terus rela ketemu sama si dia itu. Rela ketemu, saya berjalan beberapa kilo untuk kita naik transportasi berdua itu. Dulu kan nggak ada aplikasi Gojek dan lain-lain. Nggak ada, oke. Dulu nggak ada. Pasti kan ada angkot gitu baru saya ke sana. Nyamperin dia dan ketika saya mendapatkan masalah yang serius dia meninggalkan saya gitu. Oke. Menurut kamu demi mungkin ada orang ketiga gitu ya? Mungkin ada orang ketiga mungkin. Soalnya saya udah mulai curiga ketika ya dulu kan pasti zaman-zaman saya SMP kan yang namanya Facebook itu loh. Facebook gitu. Facebook kan wah gimana sih itu, kita punya Facebook aja udah disangka orang kaya tuh. Benar zaman dulu. Itu saya lihat statusnya loh kok dia nandain seseorang apa jangan-jangan gini. Iya. Oke teman-teman, nah gini sangat menarik ya ceritanya Fadli. Tapi gini, kita harus tahu juga bagaimana Fadli sekarang menghadapi masalah yang agak kurang baik dan menghadapi masa depan ini sampai sekarang ini sehingga bisa melupakan masa lalu dan menghadapi masa depan dengan yang baik gitu loh. Kamu gimana caranya? Maksudnya tetap nggak jerah gitu, nggak trauma tentang masalah cinta atau gimana gitu tadi? Kalau menurut aku pribadi yang namanya jerah ataupun trauma ya mungkin ada. Soalnya kan faktornya kan kita udah mengecewakan orang-orang di sekeliling kita. Benar. Iya. Terutama. Nah, gimana sih aku cara menghadapinya dengan bijak? Jadi gini guys, masa lalu itu jangan pernah kamu lupakan. Jadi ketika kamu untuk menghadapi masalah yang sama, kamu bisa nengok yang masa lalu. Jadi kamu itu bisa menemukan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jadi jangan pernah kamu melupakan masa lalu. Gitu ya. Jadi dari penjelasan Fadli itu kita tetap tidak boleh melupakan masa lalu gitu teman-teman. Intinya masa lalu tetap diingat-ingat tapi dibuat pembelajaran. Oh dulu kok seperti ini ya. Aku harus sekarang seperti ini gitu sehingga nggak langsung melupakan masa lalu ya juga tidak pas lah menurut saya gitu ya. Oke, sangat menarik teman-teman cerita dari Fadli tentang masa lalu gitu. Jadi ya. Sedih aku. Sedih. Oke, semoga cewek yang mengecewakan kamu lihat di Selamat TV. Aku kurang paham sih, tapi setahuku sudah nikah. Dia udah nikah punya anak satu. Oh gitu, alhamdulillah. Sampai segitunya sampai tahu gitu. Iya, saya kan namanya sama mantan saya kan saya nggak pernah kayak bermusuhan. Oh gitu ya, sip. Jadi kita semua tuh sama. Tetap meskipun kita mempunyai status yang beda. Siap. Jadi tetap nggak bermusuhan ya Tli ya. Iya. Tetap berlapang dada, kalau bisa menjalin komunikasi yang penting tidak berlebihan gitu teman-teman. Silaturahmi penting. Oke, Fadli tadi teman-teman sudah mendengarkan ya cerita masa lalu kamu yang sangat luar biasa perjuangannya tentang percintaan itu, tapi teman-teman ya dikecewakan teman-teman setelah dia merelakan berkorban mondoknya itu dikeluarkan gitu loh. Tapi si Fadli tetap tidak putus asa gitu loh ya, tetap semangat gitu ya. Oke. Nah itu mungkin ada ya pesan-pesan untuk teman-teman yang masih muda gitu ya, yang orang-orang muda, anak muda. Ada anak muda yang masih menjalin hubungan dan mungkin sekarang ada yang dikecewakan, mungkin dikasih sedikit gitu triknya atau pesannya sehingga tetap jangan putus asa meskipun sekarang kondisinya kayak apa gitu. Mungkin ada beberapa pesan yang aku sampaikan kepada teman-teman. Oke. Jadi bolehlah kita mencintai orang tapi dengan wajarnya saja. Sewajarnya saja teman-teman. Jangan pernah melebihi batas kamu dalam mencintai wanita yang belum muhrim kamu lah. Oke. Dalam. Oke. Saya itu. Siap. Terus yang kedua, jangan pernah menuntut diri kamu sendiri untuk
lebih mencintai dia daripada diri kamu sendiri. Jadinya itu kamu yang tersakiti, kamu bisa merelakan kamu belum bisa merelakan dan menjadikan kamu itu putus asa. Oh gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi cintailah orang sewajarnya aja ya. Soalnya nanti kalau kita disakiti hati, intinya ya biasa. Gitu kan. Nanti kalau dia nggak menyakiti hati ya itu poin buat kita, sehingga nanti kalau ada permasalahan kita sudah biasa gitu ya. Soalnya cinta tetap yang utama tetap Allah dan kedua orang tua ya dulu ya. Itu pasti prioritas. Prioritas ya, kewajiban ya. Dan kalau apalagi masa muda, jadi mencintailah cewek atau cowok itu sewajarnya saja gitu. Soalnya ya tadi ketika kita apapun itu demi kamu tapi kita disakiti oleh realita itu sakit banget guys dulu. Benar. Bisa saking terpuruk dulu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi kayak jiwa raga itu kayak di TV itu jiwa raga dikasihkan semua, tapi ketika cita-citanya itu tidak tersampaikan itu sangat sakit. Sakitnya itu di mana? Di sini. Siap. Oke. Jadi terus ada ketiganya apa cukup itu? Ada lagi. Tambahin untuk teman-teman muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Ini teman-teman. Terimalah pasanganmu apa adanya, meskipun masa lalunya buruk. Masa lalu buruk itu kan untuk menjadikan batu loncatan untuk menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Setuju, siap. Jadi jangan pernah menilai orang dari covernya, dari masa lalunya. Siapa tahu masa lalunya buruk, bisa jadi masa depannya lebih indah daripada kamu. Benar, siap. Nah, jadi kesimpulannya Fadli atau pesannya Fadli yang ketiga itu memang ketika teman-teman mencintai seseorang atau punya teman deket, salah satu cowok apa cewek mempunyai masa lalu yang kurang baik, teman-teman, jangan jangan kamu jauhi lah. Gitu. Kalau bisa kamu deketi, kamu ambil pengalamannya, kamu ambil ilmunya, biar kamu nggak menjadi kayak masa lalunya dia. Benar. Jadi kayak apapun nih masa lalu baik apa buruk tentang pasanganmu sekarang atau temanmu sekarang, ayolah saling terima, saling menerima dan saling berbicara aja, saling terbuka gitu loh dia. Jadi saling merangkul untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kita sama-sama membangun pondasi yang kuat menjadi sebuah atap yang tangguh. Jadi karena gini dia, kamu cewek, aku cowok gitu ya, misalkan. Nah, kamu punya masa lalu yang kurang baik, aku juga punya masa lalu yang kurang baik. Jadi kita saling mencurahkan, saling cerita dan terbuka ya. Jangan diumpet-umpet. Ya, benar. Paling nggak enak gitu dalam percintaan. Benar. Nanti ketika kita udah tahu apa yang kamu umpetin, misalnya aku tahu masa lalu Samian, tapi Samian nggak tahu cerita nang aku. Iya, nggak pernah cerita, itu tambah sakit ya. Tambah sakit. Benar. Jadi mending di depan, di awal kita berteman atau PDKT mungkin diceritakan apa adanya ya. Toh kalau itu memang jodoh ya ketahuan juga kan. Nanti tambah loh, kamu kok gak pernah cerita kayak gini, kamu kok kan. Jadi kan malah tambah hubungan sudah lama. Iya kan. Nanti kan hubungan sudah lama, terus tiba-tiba cerita yang kurang baik kan tambah. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya sebelum hubungan itu berlangsung dengan lama, cerita apa adanya dengan pasanganmu. Seperti itu dulu ya kurang-kurang lebih. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa Oke teman-teman, kali ini saya membahas tentang masa lalu dari ceritanya Mas Fadli ya. Bisa diambil pesannya gitu, dan poinnya adalah apapun masa lalu pasangan kamu baik atau buruk, terimalah gitu. Soalnya nggak ada orang yang itu sempurna, yang punya masa lalu yang baik terus, nggak ada teman-teman. Jadi kita harus saling bisa menerima apa adanya ya dulu ya, sehingga nanti bisa kuat gitu loh, menjadi kondisi yang kukuh gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin saya kurang lebihnya mohon maaf, kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.